Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang kinerja karyawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asyifah Masela Syawali Putri dan rekan saya Putri Nurlaila. Berikut penjelasan materinya. Pengertian kinerja karyawan. Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibawa 2016 mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja karyawan merujuk pada sejauh mana seseorang berhasil mencapai tujuan-tujuan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Ini mencakup seberapa baik karyawan tersebut melaksanakan tugas-tugasnya, mencapai target-target, dan menyumbangkan kontribusi positif terhadap kesuksesan organisasi. Faktor kinerja karyawan menurut Armstrong dan Baron. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama, personal faktor. Ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. Yang kedua, leadership faktor. Ditentukan oleh kualitas, dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan tim leader. Yang ketiga, tim faktor. Ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja. Yang keempat, sistem faktori. Ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. Yang kelima, kontekstual atau situational factory, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai konteks, termasuk industri, budaya perusahaan, dan karakteristik individu. Berikut beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, motivasi. Ini mencakup seperti kepuasan kerja, pengakuan dan penghargaan, dan juga peluang pengembangan karir. Yang kedua, kondisi kerja. Faktor seperti kebisingan, pencahayaan, dan fasilitas kerja dapat mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas. Yang ketiga, manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan panduan dan motivasi yang diperlukan, dan juga diperlukan komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan karyawan dapat meningkatkan kinerja. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Perusahaan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan cenderung memiliki karyawan yang lebih produktif. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan pekerjaan mereka dapat memiliki keterampilan yang lebih baik. Yang keenam, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang mendukung nilai-nilai positif dan etika kerja dapat memotivasi karyawan. Yang ketujuh, imbalan dan pengakuan. Karyawan yang merasa dihargai melalui sistem imbalan yang adil cenderung lebih termotivasi. Yang kedelapan, kesehatan dan kesejahteraan. Upaya perusahaan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan dapat berkontribusi pada kinerja mereka. Fungsi kinerja karyawan. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karyawan yang berkinerja tinggi cenderung memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target dan sasaran perusahaan. Kedua, peningkatan produktivitas. Karyawan yang berkinerja baik cenderung lebih produktif. Mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pemenuhan tugas dan tanggung jawab.
Kinerja karyawan mencakup kemampuan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Karyawan yang berkinerja baik dapat menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Karyawan yang berkinerja tinggi sering lebih cenderung berkontribusi pada proses inovasi dan menghasilkan ide-ide kreatif. Mereka mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak. Fungsi kinerja karyawan yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Kinerja yang diakui dan dihargai dapat meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan puas dengan pekerjaan mereka cenderung lebih termotivasi untuk berkinerja tinggi. Yang keenam, pengembangan karyawan. Evaluasi kinerja juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan karyawan. Dengan memahami kekuatan dan area pengembangan karyawan, organisasi dapat merancang program pengembangan yang sesuai. Yang ketujuh, manajemen kinerja dan pengambilan keputusan. Informasi tentang kinerja karyawan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan terkait promosi, penghargaan, pelatihan, atau tindakan perbaikan kinerja. Yang kedelapan, pembinaan dan pemimpin. Evaluasi kinerja dapat membantu dalam proses pembinaan dan pengembangan kepemimpinan. Manajer dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan membimbing karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kesembilan, manajemen kinerja berkelanjutan. Pengukuran kinerja karyawan secara berkala dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren, pola, dan perubahan yang memerlukan tindakan perbaikan atau penyesuaian. Tujuan kinerja karyawan. Tujuan kinerja karyawan dapat bervariasi tergantung pada perspektif perusahaan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun, secara umum, tujuan kinerja karyawan mencakup yang pertama, produktivitas. Meningkatkan produktivitas karyawan adalah salah satu tujuan utama. Perusahaan ingin memastikan bahwa karyawan menghasilkan hasil kerja yang optimal sesuai dengan waktu, sumber daya, dan standar yang ditetapkan. Kedua, kualitas kerja. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas kerja. Karyawan diharapkan tidak hanya menyelesaikan tugas mereka dengan cepat, tetapi juga melakukan pekerjaan dengan akurat dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Ketiga, pencapaian target dan sasaran. Setiap pekerjaan atau proyek biasanya memiliki target dan sasaran spesifik. Tujuan kinerja karyawan melibatkan pencapaian atau bahkan melampau target-target tersebut. Keempat, pengembangan keterampilan. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan adalah tujuan penting. Ini dapat mencakup pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan bahwa karyawan dapat terus tumbuh dan berkontribusi secara lebih efektif. Kelima, pemahaman dan pencapaian visi perusahaan. Karyawan diharapkan untuk memahami dan mendukung visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Tujuan kinerja dapat mencakup sejauh mana karyawan berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Keenam, keterlibatan karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Keterlibatan karyawan adalah tujuan kinerja lainnya. Karyawan yang merasa terlibat cenderung lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen terhadap pekerja mereka. Ketujuh, umpan balik dan pengembangan berkelanjutan. Tujuan kinerja karyawan juga melibatkan pemberian umpan balik konstruktif dan pengembangan berkelanjutan. Proses evaluasi kinerja membantu karyawan memahami kekuatan mereka dan area yang memerlukan perbaikan. Kedelapan, penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Kesejahteraan karyawan dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat adalah tujuan penting lainnya. Ini mencakup aspek fisik dan mental kesejahteraan karyawan. Jenis-jenis kinerja karyawan. Terdapat beberapa jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dan dianalisis. Di antaranya, yang pertama, kinerja kuantitatif. Kinerja kuantitatif adalah jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dengan data dan angka, seperti jumlah produk yang dihasilkan, jumlah penjualan, atau target yang telah ditetapkan. Yang kedua, kinerja kualitatif.
Kinerja kualitatif adalah jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan kualitas hasil kerja yang dihasilkan, seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, atau inovasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, kinerja individu. Kinerja individu adalah jenis kinerja karyawan yang diukur secara individu berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan tersebut. Yang keempat, kinerja tim. Kinerja tim adalah jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan kerjasama dalam tim dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.